Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyunur Anissa Fitri dengan NIM 2101-125173 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 21. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dalam mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Zulkarnaini SSMSI. Sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan tercapainya tujuan negara. Terdapat dua sistem administrasi negara, yaitu SANRI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, yang itu membahas tentang sistem administrasi negara. Kemudian SANSKRI, yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membahas ke sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Di SANSKRI terdapat SPN dan SPPN, yaitu di mana SPN adalah sistem penyelenggaraan negara dan SPPN sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem administrasi juga sebagai sistem susunan kedudukan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu koordinasi plus hubungan kerja antara lembaga-lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari belajarnya sistem administrasi negara ini, yaitu diantaranya memberikan kita wawasan tentang sistem administrasi negara, membuat kita memahami dan menjelaskan sistem penyelenggaraan negara itu seperti apa. Kita bisa mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan dijalankan, dan kita bisa tahu bagaimana cara untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance. Salah satu azas umum penyelenggaraan negara yaitu azas kepastian hukum yang memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat. Kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya? Kesimpulannya adalah bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Maksudnya azas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Contohnya pada pungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan jika tidak dapat dikatakan pemerasan. Selanjutnya, ketika membuat suatu kebijakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Misalnya membelanjakan uang negara jika tidak dapat dikatakan korupsi. Baiklah, itu tadi video pembahasan jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.